Oke, langsung saja tanpa basa-basi ya, bukan dievaluasi ya, Coach Indra Safri ya, pelatih Tarkam ini ya, malah dipuji oleh gila sini ketua PSSI kita, Cok, ya Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir mengatakan ya, Coach Indra Safri ya, pelatih Tarkam ini, dia mengatakan bahwasanya pelatih Tarkam ini masih yang terbaik karena telah memberikan gelar untuk Indonesia. Aduh. Aku bingung, Cok. Apa sih yang ada di benak Pak Erick Thohir ini ya kan? Kemarin blunder mengatakan akan membantu korban bencana di Sumatera, akan mengirimkan alat-alat olahraga. Sekarang ya udah jelas-jelas ya pelatih Tarkam ini nggak punya sistem main, nggak punya taktik main ya. Masih dipuji, Cok. Masih dikatakan yang terbaik. Aduh, menyala ketua PSSI ku. Tapi ya nggak apa-apa, terserah dia mau ngomong apa, itu mulut dia sendiri. Tapi intinya ya, pelatih Tarkam ini nggak boleh lagi untuk melatih kelompok umur dimanapun itu ya, karena ini merusak generasi. Dia ya, contoh nih, Coach Nova itu U17, Cok, U20, ini udah bagus nih, U17 20 nih ya, dipegang sama si Coach Tarkam ini ya, Indra Safri ini ya, dipegang nih, rusak boy, rusak. Jadi ke senior udah tumpul lagi gitu loh. Jadi tolonglah ya, untuk ketua PSSI, Pak, kalaupun Bapak mengatakan Coach Indra Safri ini, pelatih Tarkam ini ya, jago ya, pernah memberikan gelar kepada Indonesia, itu bukan lepas dari sangkut pautan dengan Sinteyong. Ingat Pak, dengan Sinteyong. Indra Safri pernah mengatakan ya, ini semua pemilihan pemain bukan hanya saya, tapi mainkan dengan berdiskusi dengan Sinteyong. Ingat Pak, Indra Safri mendapatkan gelar itu karena juga berdiskusi dengan Sinteyong dalam pemilihan pemain. Jadi tolonglah Pak ya, jangan kuatkan ego kita ya. Memang benar-benar Sinteyong ini berperan penting untuk sepak bola Indonesia. Jangan katakan nggak ada apa ya, nggak ada kaitannya, nggak ada efek Sinteyong keluar dari Indonesia. Banyak efek Sinteyong keluar dari Indonesia. Mental kurang, mental nggak ada lagi nih, mental untuk menang nggak ada lagi nih di benak pemain nih ya. Fisik ya, di Sinteyong 90 plus itu masih nyerang, Cok, masih nyerang. Ini di menit 60 Ferrari ya, Bek Kadek Agung ya, itu semua udah lemas, Cok, udah lemas. Aku nggak tahu ya kayak mana latihan fisik yang diterapkan untuk timnas U23 ini ya. Apakah hanya disuruh jogging-jogging, apakah hanya disuruh keliling lapangan 2 kali, kita nggak tahu ya. Itulah faktanya dari itu semua udah kelihatan gitu loh, jadi nggak bisa bohong gitu loh ya. Nah oke, langsung kita bahas skenario kita bisa lolos ke fase grup. Nah ini kita nggak ada poin sama sekali, 0 gitu lah ya, tapi Filipina udah 6 poin gitu. Jadi kalaupun kita menang menghadapi Myanmar ya, kita punya 3 poin, tapi kita harus menang banyak gol ya. Kalau bisa 10 gol, udah 10 gol. Nah, kita lolos jadi runner up ya, runner up. Ini runner up ya kan. Dengan alasan ya, Malaysia dan Vietnam itu jangan sampai seri. Jangan sampai seri. Kalau Malaysia dan Vietnam seri, nggak ada harapan kita untuk lolos. Nggak ada harapan kita untuk lolos ya. Jadi itulah, bingung kita sekarang kan. Dulu bersama Coach Shin kita sulit untuk lolos ke final ya kan. Sekarang lolos ke fase grup aja berpikir. Jadi aduh, tolonglah Pak ET, Pak, nggak usah apakan egonya Pak, tolonglah ya. Sinteyong udah lagi di Indonesia nih ya, Sinteyong lagi melatih akademi sepak bolanya ya. Aku yakin dari lubuk hati Sinteyong ini ya, dia pasti mencintai Indonesia ini ya. Bahkan dia sudah membangun akademi sepak bola untuk anak-anak Indonesia gitu loh. Dari sejak dini dilatih, dikasih tahu gimana cara main bola, dikasih tahu gimana cara hidup sehat untuk menjadi atlet sepak bola gitu loh. Jadi masa nggak terbuka pikirannya sedikit Pak? Sedikit aja Pak, secuil aja gitu terbuka pikirannya Pak, untuk melihat semangat dari Sinteyong nih ya.
Ini masih Bapak bela aja sih Coach Tarkam, Indra Sapri. Udahlah bingung teman-teman ya, bingung sumpah. Ya udahlah. Gimana teman-teman semua tentang hal ini ya? Apakah kalian setuju? Ya, kalau Coach Tarkam ini dibilang yang terbaik. Tulis di kolom komentar. Thank you.